Selamat sore, Jemaat Solideo. Ya, selamat menyambut hari Natal ya. Sebentar lagi hari Rabu kita merayakan hari Natal. Dalam beberapa hari ini, mungkin dari awal bulan kita sudah sibuk mempersiapkan diri kita, rumah kita, ya kan, gereja kita itu dengan segala pernak-pernik Natal ya. Baju baru mungkin, sepatu baru mungkin, pokoknya semuanya deh, dari makanan, baju, terus dekorasi, semuanya kita persiapkan dengan baik. Kenapa? Karena kita tahu kita mau Natalan ya. Hari Natal, hari kelahirannya Tuhan Yesus Juru Selamat bagi kita semua. Nah, namun terkadang saking sibuknya kita suka lupa gitu. Apa sih sesungguhnya perayaan Natal? Apa sih yang harus kita siapkan dalam menyambut hari kelahirannya Yesus? Kita sibuk nyiapin segala pernak-pernik, kita sibuk siapin menu makanan, kita sibuk nyiapin pakaian kita, sepatu kita, makeup kita. Kita sibuk siapin segala apa yang kita lihat dengan mata kita. Apa yang harus kita persiapkan? Semuanya kita siapkan dengan sangat-sangat baik. Tapi terkadang kita lupa. Kenapa Yesus harus lahir ke dunia? Apa sih tujuannya Yesus lahir di dunia ini? Kenapa Yesus harus turun dari surga, turun ke bumi? Kenapa dia harus lahir jadi manusia? Seperti itu. Itulah yang terkadang karena kesibukan ini kita jadi lupa dengan makna sesungguhnya dari hari kelahiran Tuhan Yesus. Oleh karena itu, sore hari ini kita punya tema dalam satu bulan itu adalah mari pergi ke Bethlehem. Kenapa dikatakan mari kita pergi ke Bethlehem? Karena kalau kita dengar kata Bethlehem, yang kita ingat itu pasti adalah Bethlehem adalah tempat kelahirannya Yesus Kristus. Oleh karena itu, ketika sore hari ini kita diajak untuk pergi ke kota kelahirannya Tuhan Yesus untuk mengenang kembali bagaimana sih Yesus lahir, apa sih tujuannya Yesus lahir ke dunia ini. Nah, kalau misalnya kita pikirkan kenapa Allah memilih Bethlehem sebagai kota kelahirannya Yesus, kenapa nggak kota yang lain, kenapa nggak di Indonesia, ya kan? Kenapa nggak di kota Paris, kenapa nggak di Amerika, kenapa nggak di London, kenapa harus di Bethlehem? Bethlehem kota yang kecil, bukan kota yang terkenal dengan keindahannya. Beda kalau misalnya kayak di New Zealand mungkin, atau mungkin di Swiss, terkenal dengan keindahannya, alamnya yang bagus, sejuk, segala macam. Kenapa harus di Bethlehem? Apa sih yang terkenal dari Bethlehem? Nggak banyak orang yang tahu ya. Apa yang terkenal? Lagi perang. Ingatnya itu doang, Bethlehem lagi perang. Tapi apa yang bisa kita ingat dari kota Bethlehem? Seperti itu. Kenapa Allah memilih Bethlehem sebagai kota kelahirannya Yesus? Bahkan bukan cuma di kota Bethlehem yang kecil. Yesus pun lahirnya udah di kota yang kecil, lahir pula di kandang domba. Bukannya di Bethlehem tapi di tempat yang bagus, misalnya di istana rajanya kah, atau mungkin di penginapan bintang 5-nya kah. Kenapa harus di kandang domba? Kenapa nggak di tempat-tempat yang seperti itu? Kenapa Yesus harus lahir di kandang domba, di kota yang kecil, di kandang domba pula? Dan pada saat itu nggak ada siapa-siapa pula. Coba kalau misalnya waktu itu Sandra lagi mau lahiran, Sandra udah mau masuk rumah sakit nih, kita semua udah rame gitu kan. Kayaknya udah sukacita banget gitu kalau dikasih kabar Sansan mau lahiran, atau mungkin teman kita atau keluarga kita mau lahiran, kita pasti udah langsung kepengen datang juga ke rumah sakit, ya kan. Tapi ini Yesus lahirnya malam-malam sendirian. Kalau sekarang, zaman sekarang, malam masih terang, rumah sakit 24 jam. Pada saat itu Maria dan Yusuf pergi ke berbagai penginapan untuk Maria tempat berlahir, tapi nggak ada satupun tempat untuk mereka. Dan mereka cuma bisa melahirkan Yesus di kandang domba, dan nggak ada yang bantuin pun, seperti itu. Dan
Dan kenapa uh, Yesus harus lahir di tempat seperti itu? Ternyata dalam kesederhanaan Yesus yang lahir di kota Bethlehem, dalam kesederhanaannya dia yang lahir di kandang domba, Allah punya maksud dari semuanya itu. Yang pertama, kenapa harus di kota Bethlehem, bukan di kota yang lain? Ternyata Bethlehem itu punya nama lain. Terima kasih. Lagi aku batuk. Bethlehem itu walaupun dia kota kecil, Bethlehem itu punya nama lain, yaitu rumah roti atau house of bread. Ya. Sedangkan ketika Yesus sudah besar, ketika dia berumur 30-an, ketika dia sedang dalam pelayanannya, dia berkata kepada banyak orang. Dalam Yohanes 6 ayat yang ke-51 dikatakan, akulah roti hidup. Yesus katakan dia adalah roti hidup. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jadi ternyata kota Bethlehem yang rumah roti sebagai tempat kelahirannya Yesus, roti hidup itu bukan sebuah kebetulan. Kalau kita berpikir, kok bisa ngepas banget ya? Ternyata bukan pas, bukan kebetulan. Tapi ini karena punya rencana Allah. Allah punya rencana dari hal ini. Rumah roti berarti dia menyediakan selalu roti yang baru setiap hari, gak akan pernah habis. Begitu juga dengan Yesus. Yesus katakan, aku roti hidup yang turun dari surga loh. Aku akan memberikan kepada kalian kehidupan yang kekal kalau kalian mau menerima roti yang kuberikan, yaitu dagingnya dia sendiri, yaitu tubuhnya dia sendiri. Itu adalah roti yang dia berikan kepada seluruh manusia yang mau menerimanya. Seperti itu. Nah, roti yang turun dari surga ini juga punya makna yang lain. Kalau kita ingat cerita bangsa Israel di padang gurun, ketika mereka berkeliling selama 40 tahun, Allah juga memberikan roti yang turun dari surga, tapi bukan Yesus, yaitu mana. Mana diberikan selalu oleh Allah setiap pagi, baru, nggak pernah nggak habis dikumpulin lagi sama Allah, disimpan buat besok. Allah berikan selalu baru setiap hari. Makanya Allah sampaikan kepada bangsa Israel pada waktu itu, kalau ngambil mana nggak boleh lebih-lebih, nggak boleh banyak-banyak, nggak boleh disimpan buat stok, tapi cukupkan cuma untuk pada makan pada saat itu aja. Bahkan disimpan membuat malam pun nggak bisa. Kalau sore Allah kirimkan burung puyuh. Di pagi hari Allah memberikan roti mana. Oleh karena itu, roti ini Tuhan mau, ini loh roti yang fresh yang Tuhan berikan setiap hari. Dan roti itu buat kita pada saat ini itu adalah firman Tuhan. Roti juga melambangkan firman Tuhan. Dan Tuhan mau setiap kita itu punya makanan, punya roti yang baru setiap hari, yaitu firman Tuhan yang baru setiap hari. Kita baca firman Tuhan setiap hari, itu adalah makanan bagi rohani kita, makanan bagi pikiran kita, bagi jiwa kita, bagi hati kita. Itu harus selalu kita lakukan setiap hari, seperti itu. Nah, dan pada malam hari ini juga ketika kita datang, kita mau pergi ke kota Bethlehem, kita mungkin udah punya persiapan Natalnya seperti yang tadi saya katakan. Kita punya persiapan Natal, kita mungkin udah dekor, kita udah pasang pohon Natal di rumah, kita udah siapin kue-kue, kita udah siapin baju baru, kita udah siapin sepatu baru, kita udah bersih-bersih rumah, kita udah potong rambut, kita udah segala macam kita udah siapkan. Akan tetapi pada hari kelahiran Yesus yang pertama kali Yesus lahir, itu kan nggak ada yang tahu, ya,
nggak ada yang tahu. Jadi nggak ada yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk Yesus. Tapi Allah memutuskan kalau kabar kelahiran Yesus itu harus disampaikan kepada seluruh dunia. Dan kabar itu pertama kali dikabarkan kepada para gembala. Kita buka di Lukas. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8. Disampaikan seperti ini. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Jadi pada malam itu waktu Yesus lahir belum ada yang tahu. Bahkan ketika Maria Yusuf lagi ngetok-ngetok cari penginapan, mereka nggak tahu tuh kalau yang melahir itu Yesus. Sangkanya cuma wanita hamil dengan suaminya mau nyari penginapan ya, karena pada waktu itu juga Kaisar Agustus sedang meminta setiap orang untuk melakukan sensus. Jadi mereka datang untuk sensus. Nah, pada saat itu juga Maria dan Yusuf juga mau ikut sensus. Mereka ketok, tapi tempat penginapannya sayangnya semuanya sudah penuh. Udah penuh dan nggak ada tempat untuk mereka. Dan mereka juga bilang, ini Mesias loh yang lahir. Tidak. Mereka cari itu di mana ya, di mana, sampai akhirnya mereka ketemu kandang. Nah, gembala-gembala ini ketika Allah bilang sama mereka, Allah kasih tahu mereka, kan coba pergi gitu. Itu ada gembala kasih tahu kalau nanti ada Mesias yang mau lahir, juru selamat yang udah mereka nantikan selama berabad-abad. Bangsa Israel menantikan juru selamat itu bukan setahun, bukan 9 bulan. Kalau kita nungguin bayi lahir 9 bulan gitu ya. Oh, nanti mau lahir nih tahun depan dia tanggal segini. Yesus lahir itu sudah ditunggu oleh bangsa Yahudi, bangsa Israel itu sudah berabad-abad. Dari zamannya Musa. Pada waktu itu Musa pernah sampaikan kalau akan ada nabi yang lebih besar daripada dia. Terus sampai ke zaman Nabi Yesaya. Yesaya juga sampaikan terus, tapi kok nggak ada ya? Kok nggak lahir-lahir? Kemana? Gitu. Sampai akhirnya di hari kelahirannya Yesus. Yesus lahir ke dunia. Nah, ketika disampaikan kepada para gembala, malaikatnya nongol, kaget para gembalanya, takutlah dia. Takut ya, kita juga takut kalau tiba-tiba ada yang lagi sendirian malam-malam gelap. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Apa itu kesukaan besarnya? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu yang disampaikan malaikat kepada para gembala. Gembala tadi awalnya ketakutan. Siapa yang nongol ya? Siapa tuh? Apa tuh? Tapi ketika malaikat bilang, jangan takut, ini aku loh. Terus para gembala tersebut akhirnya memutuskan untuk, oh ya, coba kita dengerin dulu. Dia mau ngomong apa ya? Ternyata setelah disampaikan, ketika para gembala itu mendengar, wih, juru selamat lahir hari ini. Seorang Mesias yang kita nantikan itu lahir dan disampaikan pertama kali kepada kita. Itu menurut para gembala tersebut. Para gembala tersebut menerima kabar tersebut dengan penuh sukacita. Sampai akhirnya mereka bilang, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Di saat yang pertama tadi, ketika disampaikan, mereka sempat takut. Ketika disampaikan pesan tersebut, respon para gembala itu bisa aja
apaan sih Mesias lahir di kandang domba? Enggak mungkin. Masa juru selamat yang dinanti-nanti lahirnya di kandang domba? Ya kan? Masa yang katanya nanti mau jadi raja Israel lahirnya di kandang domba? Bukan di rumah yang megah, bukan di sebuah penginapan yang bagus, ya nggak mungkin di istana raja juga, karena waktu itu sedang ada Raja Herodes, sedang ada raja yang sedang memerintah bangsa Israel. Pada waktu itu bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi, dan Raja Herodes yang sedang berada di kota Bethlehem tersebut. Nah, ketika Yesus lahir, dia adalah seorang raja yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel, yang akan membawa Israel menuju kepada kebebasan, kemerdekaan. Lahirnya di kandang domba. Kita kalau yang pertama kali dengar, mungkin juga berasa aneh kan? Kok Mesias lahirnya di kandang domba sih? Mana mungkin? Benar gak sih? Bisa aja mereka mengabaikan pesan tersebut. Bisa aja mereka menganggap, berita apaan sih tuh? Bisa aja mereka nggak usah didengarin lah, nggak percaya aku sama kata-kata malaikat itu. Masa iya? Jangan-jangan bukan malaikat, itu setan gitu kan. Jangan-jangan bukan malaikat, itu bohongan, seperti itu. Bisa aja seperti itu. Tapi dari para gembala ini kita mau belajar. Gembala ini mereka mau mendengar dan mereka mau percaya apa yang disampaikan oleh para malaikat. Mereka mau percaya pesan yang disampaikan kepada mereka. Pesan itu bukan dari Allah langsung. Pesan itu dari malaikat yang disuruh oleh Allah. Terkadang kita pun mungkin sama kayak si gembala ini. Kita sedang menanti-nantikan jawaban Tuhan. Kita sedang berdoa, udah berdoa lama banget sama Tuhan. Tuhan mana ya? Tuhan mana jawabannya? Tuhan mana jawaban doa saya? Ketika disampaikan, mungkin bukan dari suaranya Tuhan langsung, dari firman yang kita baca, dari buku renungan yang kita baca, atau dari khotbah yang kita dengar. Akan tetapi ketika kita mendengarnya, pilihannya ada pada kita. Kita mau percaya nggak kalau firman yang disampaikan itu adalah jawaban buat kita? Atau kita mau bilang, bukan, itu bukan suara Tuhan. Itu suaranya dia aja, emang suara pendetanya aja, emang kata-kata pendetanya aja, emang kata-kata dari buku renungannya aja. Itu bukan jawaban buat saya. Jawaban saya itu kalau nanti Tuhan yang jawab, seperti itu. Apa kita mau seperti itu? Atau kita mau seperti para gembala ini? Dia nggak dengar dari Allah langsung, dia nggak dengar dari Tuhan langsung, tapi dia mau percaya kalau pesan yang disampaikan melalui malaikat ini itu adalah pesan dari Allah, pesan yang benar-benar emang yang jawaban yang sudah mereka nanti-nantikan selama umur hidup mereka. Itu balik lagi kepada diri kita. Namun nggak cukup cuma sampai di situ, nggak cuma cukup kita mendengar dan kita percaya. Malaikat-malaikat tersebut dikatakan tadi ayat ke-15, marilah kita pergi ke Bethlehem. Ketika mereka pergi ke Bethlehem, mereka sampai di Bethlehem, mereka ketemu dengan Yesus yang baru lahir. Mereka bertemu dengan Maria dan Yusuf. Ayat yang ke-16 dikatakan, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. 17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Jadi gembala-gembala ini ketika mereka percaya, mereka langsung pergi. Mereka mau lihat, kita harus pergi, kita harus lihat. Kita harus pergi ke sana. Kita harus sampai kepada tempat kelahiran Mesias. Kita harus lihat bahwa Mesias itu benar-benar ada. Karena
karena kita percaya kita harus menyembah Dia. Kita harus pergi ke tempat Dia. Bagaimana dengan kita? Ketika kita terima pesan dari Tuhan, sama seperti gembala ini, mau gak sih kita ngelakuin pesan yang udah disampaikan? Tuhan bilang, saya jawab doamu, di sana ya, nanti kamu dapat nih, di sana, di A, nanti kamu dapat 2 hari lagi, 1 bulan lagi. Pesannya begitu. Tapi kalau kita nggak ada geraknya, kalau kita nggak mau pergi melakukannya, kalau kita nggak mau menghampiri, kita cuma cukup sampai percaya doang, kita nggak akan pernah dapat jawaban tersebut. Sama seperti gembala ini, kalau mereka cuma sampai percaya, ya mereka percaya, tapi rasa percaya itu bisa hilang. Kenapa? Karena mereka nggak lihat sendiri, karena mereka nggak merasa mana bayinya. Mereka nggak merasa mereka sudah mendapatkannya. Namun ketika mereka pergi ke Bethlehem, ketika mereka menghampiri kandang domba tersebut, mereka mendapatkan jawaban dari doa mereka, juru selamat yang mereka nantikan. Begitu juga dengan kita. Kalau kita memang benar-benar mau dapat jawaban doa dari Tuhan, nggak cuma diperlukan kita dengar firman Tuhan, nggak cuma diperlukan kita percaya sama firman Tuhan, tapi Tuhan mau kita taat sama Tuhan. Tuhan mau ketika kita mendengar pesan yang disampaikan, itu kita lakukan, itu kita jalankan, untuk kita benar-benar menerima seutuhnya jawaban tersebut. Ketika Tuhan, nih saya mau kasih minumnya buat Sansan, nih San minumnya San, ambil San. Tapi kalau kita kalau Sansan nggak ambil, dia bilang dia percaya aku bakal ngasih minumnya ke Sandra. Sansan percaya, tapi kalau Sandra nggak ambil, dia nggak akan pernah bisa dapat minumnya. Begitu juga dengan kita. Iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Kalau kita beriman doang, saya percaya Tuhan pasti jawab. Ya percaya, Tuhan pasti memang jawab. Tapi kalau kita nggak punya tindakan, jawaban itu nggak akan pernah kita dapatkan. Jawaban itu cuma hanya jadi sekedar jawaban, nggak akan pernah bisa benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita mau itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kita, harus ada tindakan dalam kehidupan kita, yaitu kita harus mau taat, kita harus mau melakukan pesan yang udah disampaikan buat diri kita. Apa sih yang Tuhan sampaikan kepada buat kita? Kita bisa dapat jawabannya dari firman Tuhan yang kita baca setiap hari, dari khotbah yang kita dengar, dari mungkin ketika WL sedang bernyanyi dan dia menyampaikan ayat mas, ketika dia menyampaikan kata-kata pesan-pesan, itu mungkin juga pesan yang Tuhan berikan dari WL untuk kita semua. Pesan itu nggak harus berbentuk audible suara Tuhan sebetulnya, tapi pesan itu bisa disampaikan melalui berbagai cara. Kenapa? Seperti Yesus yang lahir di kota Bethlehem, kota yang kecil, kota yang gak pernah dikenal orang. Allah punya caranya sendiri yang berbeda dari caranya manusia, yang gak pernah terpikirkan oleh manusia. Manusia kadang-kadang mikirnya terlalu ribet, begini. Tapi Tuhan, walaupun kadang terlihat ribet, Tuhan punya rencana yang detail atas kehidupan kita. Sedetail-detailnya Tuhan siapkan buat kita. Gak pernah ada yang kebetulan, karena segala sesuatunya Tuhan sudah siapkan buat kita semua. Jadi pada sore hari ini, kalau kita mau menerima jawaban dari doa kita semua, jangan cuma mendengar dan percaya setiap firman yang kita baca, tapi lakukanlah firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Lakukanlah setiap pesan yang sudah disampaikan oleh Allah melalui orang-orang sekeliling kita, agar kita benar-benar mendapatkan jawaban tersebut. Agar jawaban itu bukan cuma sekedar jawaban, tapi itu terjadi dalam kehidupan kita.
sukacita yang besar itu benar-benar hadir buat kita semua. Amin. Dan yang kita persembahkan buat Tuhan, yang kita bawa buat Tuhan di hari kelahiran Dia, bukan cuma segala pernak-pernik, bukan segala sukacita karena kita senang kumpul-kumpul, tapi hati kita, hati yang mau melakukan firman Tuhan, hati yang mau melakukan kehendak Tuhan, itulah yang Tuhan mau. Itulah hadiah yang terindah buat Tuhan. Tuhan gak minta kado yang macam-macam. Tuhan Yesus gak bilang saya butuh kado ini, tidak. Tapi Tuhan mau ketika kita sibuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, kita juga harus sibuk menyiapkan hati kita untuk benar-benar merenungkan pesan yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita, terutama di saat hari kelahiran Dia. Saya yakin setiap Natal, walaupun Natal kita rayakan setiap tahun, tapi setiap tahun Tuhan punya pesan yang berbeda yang ingin kita lakukan di hari kelahirannya Dia. Mungkin tahun ini Tuhan ingin kita berbagi. Mungkin di tahun depan Tuhan ingin kita menyampaikan kabar sukacita. Mungkin di tahun berikutnya Tuhan ingin kita melakukan sesuatu yang lain. Setiap tahun Tuhan punya pesan yang spesial yang Tuhan ingin agar pesan itu kita lakukan dalam kehidupan kita, untuk orang-orang sekitar kita, yang mengabarkan kabar sukacita bahwa Yesus lahir ke dunia bukan cuma untuk jadi juru selamat kita, tapi juga untuk bagi seluruh manusia. Amin. Sampai di sini firman Allah. Amin.